Ben Danio, Hai. favorit K-popers. Gua nggak tahu ini tayang kapan, tapi kalau dilihat dari bajunya, harusnya lu paham konteks dari pembicaraan, atau setidaknya lu akan paham. Tapi hari ini Ben Danio hadir ke sini. Ben punya digital download. Yoi. Apa judulnya? Ben and Regi. Ben and Regi. Gitu doang. Di Ketawa. Di Ketawa Comedy Club. Sudah bisa diunduh di comika.id. Harganya berapa? 100.000. Itu durasinya berapa tuh? Gua 22, Regi 28. Jadi 22, total sekitar 50-an menit. Ada opener? Openernya nggak kita masukin. Itu menarik ya. Kalian berdua ini kan adalah dua komika yang juga udah punya karir yang cukup established dalam berbahasa Inggris ya. Tapi gue perhatiin pelaku stand up comedy berbahasa Inggris nggak nambah-nambah ya. Iya. Language barrier? Atau it's hard to crack the market? That's a good question. Maksudnya nggak ada regenerasi gitu? Iya, maksudnya orang-orangnya itu lagi gitu. Karena kalau di skena stand up comedy secara umum kan orang nambah terus. Tapi di yang sirkuit bahasa Inggris nih nambah orang-orangnya susah banget ya. Atau apakah karena emang kendaraannya bahasa, emang dikit aja yang bisa bahasa Inggris, atau orang-orang juga mau masuk ke market itu, ini abang-abangan gue di market ini belum bener-bener crack the market gitu. Yang mana menurut lo? Ya mungkin salah satunya itu ya, kayak misalnya orang mau masuk stand up Indo kan masih ada patokannya gitu, ngeliat lu, ngeliat siapa gitu. Lo bener kan? Tapi kalau siapa? Enes Prakasa dong? Enes Prakasa bisa. Tapi kalau stand up Indo mau liat Regi, liat gua apaan? Soalnya tapi Regi dan Mo oke lah Southeast Asia. Iya kan, maksudnya reputasinya beberapa udah pada headlining gitu. Mungkin kendalanya juga harus diakui pandemi membuat mereka jadi nggak bisa keliling. Ya, mungkin itu juga yang bikin susah. Tapi keputusan lu untuk masuk Suci itu sebenarnya cukup mengejutkan buat gue. Kaget ya? Gue pikir lu udah asik berkarir aja gitu, nggak butuh kompetisi. Kan kadang orang butuh kompetisi. On contraire, karena gue jenuh. Oh. Soalnya Suci ini kan harusnya jalan Maret 2020 kan? Oh iya benar. Nah kalau misalnya tuh jalan Maret 2020, gue 100% nggak ikut Suci 1X ini. Karena? Waktu itu ya gue kerja baik-baik aja, terus kayak masih ada di rutin di American Club. Habis itu semuanya kan berubah. Kayak kita di overwork gila-gilaan, gaji dipotong, nggak bisa stand up. Aduh. Maksudnya selama gue ngajar. Untuk pekerjaannya? Iya, kerjaan gue. Overwork, gaji dipotong, nggak ada stand up. Jadi keresahannya tuh menumpuk gitu. Kayak hasrat stand up jadi semakin menggila. Jadi kayak ini bukan zona nyaman gue, tapi udahlah nggak apa-apa. Gue suka stand up. Iya. Sebegitu suka stand up-nya sehingga lu ambil jalan di mana lu bisa rutin stand up. Iya. Wow. Tapi apakah jatuhnya layak? Layak apa? Mengikuti kompetisi dengan segala macam batasan, ada resiko terhadap reputasi. Jatuhnya layak nggak? Karena lu nggak perlu sebenarnya kan, kalau mau ngomong cari nama nggak perlu juga. Special udah bikin 2. Itu special asal bikin itu. Tapi hitungannya tetap spesial kan, karya body of work lah. Iya, lu bertahun-tahun ke depan lu akan anggap pasti itu bagian ya kan. Tapi ini nggak jatuhnya layak nggak dari sesuatu yang gue jenuh banget, gue pokoknya pengen stand up gitu. Nggak masalah. Ya. Nggak masalah, I'm happy. Ada kerasa manfaatnya? Kerasa banget. Mulai dari mentoring tuh dan sebagainya, kayak materi gue dibuka habis-habisan itu kayak sampai harus dengan time frame 3 menit, 4 menit, kayak kata-kata yang mesti dibuang yang bahkan gue nggak tahu dari dulu. Terakhir tuh mentoring terakhir kita tuh sama Adri tuh kayak nge-reverse engineer semua materi-materi anak-anak gitu. Jadi kalau lu ngomongnya gini ini benerin premisnya, dan kayak anjing lu, gue stand up sama lu lama banget, lu nggak pernah ngajarin gue ini. Jadi kayak oh ya gitu. Nah, kan sebenarnya ada banyak momen di Suci yang jadi poin pembelajaran, terus jadi kayak self discovery gitu. Bisa ketika lagi dikomentarin juri, bisa lagi ketika dibengkelin, dan bisa justru di jam-jam ketika lu sendirian justru. Nggak ada mentornya, nggak ada bengkel gitu, bukan lagi di depan juri ketika kompetisi, justru di jam-jam lu sendiri lagi nulis-nulis, and then you discover yourself gitu. Buat lu mana tuh yang lebih ngasih dampak? Bengkel. Karena kalau anak-anak tuh mereka tuh
ini gaya beda aja sih. Mereka tuh kan materi kan jadi sejadi-jadinya, terus dibawa ke ini dicoba materi gini-gini. Kalau gue ke bengkel hampir nggak pernah ngetes materi, curhat doang. Tapi ada manfaatnya, tapi justru itu bermanfaat. Bermanfaat. Karena? Ya karena gue tuh punya banyak personal issue bang. Jadi kayak siapapun yang bisa ngasih motivasi atas apa yang gue pikirkan, apalagi Awe itu berasa banget kalau Awe ngomong ke gue, Ben lu tuh harus tahu dulu mau apa gitu. Iya gue maunya apa ya, gue sudah sampai sini ngapain lagi. Terus lu nyangka gak Ben sampai sini? Nggak nyangka juga sih. Jadi sebenarnya bengkelnya ngebantu lu dalam perkembangan karir lu sebagai stand up comedian bukan sesuatu yang sifatnya teknikal. No. Wow, motivasional. Wow. Apa tuh yang waktu itu Awe katakan yang ngena banget. Jadi gue anak-anak tuh kan pada lempar materi nih lama gitu. Ini materi gue gini. Terus gue bilang sama Awe, ini gue bingung gue mesti gimana ya? Udah mulai capek nih gini. Bilang, ya lu maunya apa sebenarnya Ben? Ngomong ke diri lu sendiri. Habis itu semalaman gue ngerenung ini, gue maunya apa ya? Kalau mau fame nggak apa-apa Ben, tapi harus dikejar gitu. Oh mau fame, emang gue mau fame. Gue mau stand up doang. Kayak ini gue nggak ngerasa terbebani sama sekali gitu. Kayak sorry to say ya, Alif, I love you so much. Tapi Alif tuh kan kerasa banget dia terbebani. Oh iya? Terbebani dia tuh, kelihatan banget. Dia digadang jadi juara, jadi apa. Wah di panggung sih nggak kerasa ya? Nggak kerasa, tapi kita kan ketemu tiap hari waktu itu. Kayak kerasa banget. Dia kan pas tampil Champion Arena itu kan yang ini paling pecah dia kan. Habis itu kayak paling wah gini. Habis itu minggu-minggu ke depannya kok jadi pendiam gini terlepas kasus VCS itu. Nah, oh iya gue baru tahu tuh. Kalau gue bedanya sama gue tuh nggak ini kayak ada yang menjatuhkan, ada yang ngedukung gue. Oke, ya udah gitu, gue ini jalan yang gue pilih. Ya gue mau menikmati, gue mau have fun aja gitu. Dari prediksi lu atau bayangan lu ketika ikutan ini, lu berpikir akan sejauh ini lebih panjang lagi atau mungkin lu berpikir kayaknya gue nggak sepanjang ini deh? Gue pikirnya keluar di 10 besar yang sama Levi itu. Habis itu kayak kenapa? Karena lu ngukur pesertanya gitu atau ngukur tiap episode kenapa begini ya komentar-komentar juri ya gitu? Gue ngukur Levi tuh kalau mau naik ya, selalu cobain materi tuh anak-anak selalu ketawa termasuk gue. Soalnya kan dia aneh gitu, gayanya beda sendiri. Jadi gue ngeliatnya, Levi ini biar ada varian mungkin nih Komas. Ternyata ini ya. Ada 2 minggu di Suci, yaitu minggu pas sebelum gue COVID. Liburan. Oh nggak apa-apa, COVID. Udah pada tahu. Udah pada tahu. Minggu sebelum gua COVID, sama satu lagi minggu sebelumnya, di mana semua pesertanya tuh rata pada pecah semua. Ingat nggak? 10 besar tuh. Ya itu yang, 10 besar itu yang terakhir gue ya? Iya, terakhir lu 10 besar. Berarti 11 besar juga pecah semua kan, seingat gue? 11 besar tuh pokoknya ada 2 minggu berturut-turut, iya kan? 11 besar, 10 besar. Iya, itu 2 minggu berturut-turut, tapi emang yang pas 10 besar tuh pecah banget. Sehingga gue sampai ngirim makanan, karena waktu itu kan makanan cuma dikirimkan sama yang nilainya tertinggi, tapi gue ngerasa nilainya bagus semua, jadi gue kirim makanan. Waktu itu gue perasaan pengen ngasih makanan yang lebih aneh-aneh lagi dah, tapi anak-anak minta aja burger. Oh itu gue yang bilang ke Ali, kan Ali yang dibeli, minta apa ini bang? Udah Burger King aja. Ya ada Burger King 1 box. Gue tuh penasaran. Pertama kali gue liat Burger King kayak di kardus Indomie gede banget. Gue penasaran apa tuh yang terjadi di 2 minggu tersebut. That was a legendary evening. Iya, 11 besar dan 10 besar ya. Gila loh itu. Maksudnya gue aja nggak pernah ikut Suci. Dimana dari satu peserta ke peserta yang lain, yang ini kayaknya nih. Aduh, gue khawatir ya. Saking pecahnya ya. Aduh, gue khawatir yang ini kepleset. Ternyata nggak ada yang kepleset, bagus semua gitu. Apa tuh yang terjadi? Apakah ada kaitannya sama siapa yang ngebengkel? Atau mentoring sebelumnya ada seseorang? Apa yang terjadi? Kalau 11 besar tuh gue nggak tahu kenapa bisa gitu. Kalau 10 besar tuh karena temanya bebas dan pertamanya anak-anak tuh pada pusing materinya apa ini. Biasa kan selesai taping Selasa, Rabu santai, bebas apa ini jadi kemana-mana arahnya. Terus pas Kamis, Jumat, Sabtu kayak sudah dapat semua, sudah dapat mau ngomong apa gitu. Jadi kayak udah gitu bebas, benar-benar bebas, menggila semua. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau mau pecah mulu, bebas mulu. Bebas dong. Tema tuh nolong untuk mengerucutkan penulisan lu,
atau menyusahkan karena membatasi ruang gerak lo? Kayak episode yang barusan kan ada beberapa yang jadi kesulitan kan, jadi dicari-cari gitu. Kalau buat lo? Yes and no, tergantung nyaman sama temanya. Belakangan ini gue lagi suka banget ngomong relationship. Gue suka. Sementara tematiknya nggak ke situ. Tematiknya nggak ke situ. Jadi waktu yang 10 besar menurut lu karena dibebasin aja? Karena dibebasin dan 10 itu kan angka psikologis. 10 besar kan. Siapa yang nyangka sampai sini? Iya ya emang ya? Iya. Total berapa? 15 ya dulu? Dari 16 sih. Dari 16. Ya, sebenarnya sih perjalanannya setengah pun belum ya, tapi mungkin karena angka 10-nya itu 10. Tadi. Gue tuh nanya kayak gitu karena gue sebenarnya sangat tertarik sama apa yang terjadi setiap malam ketika kayak Bari, Rigen, siapa aja sih? Itu hitungannya mentoring ya? Kalau mereka tuh di hari Senin datangnya. Iya. Jadi Jegel, Beller, Rigen, sama Bari. Cuman 2 minggu terakhir nggak ada Bari sih, nggak tahu kenapa. Mungkin karena sisa sedikit pesertanya. Ya, itu hitungannya apa? Bengkel atau? Oh, itu mentoring. Itu mentoring. Nah, jadi itu setelah bengkel? Setelah bengkel. Jadi habis ngebengkelin? Bengkelin kan lebih ke penulisan. Setelah itu malamnya mereka pada ke hotel untuk? Iya, langsung kombut, langsung mentoring. Tapi kan udah ada materinya? Kadang nggak semuanya ada sih. Kadang ada yang baru jadi hari itu juga. Jadi? Kadang ada yang baru jadi Senin juga. Jadi malam itu bener-bener kombut aja? Kombut dong, kombut. Wow. Yang paling liar tuh kombutnya Egy. Egy tuh bisa kombut sampai subuh. Oh ya? Dan di Beller beneran jadi Beller. Sampai itu assignment-nya random? Atau milih? Sebenarnya sih kita diarahkan ini sama ini gitu. Tapi pada akhirnya semua udahlah barengan aja gini. Gonta-ganti ini udah jadi kan. Habis itu kesini ini gimana? Kesini lagi ini gimana? Gitu terus. Berapa lama waktu yang mereka habiskan rata-rata setiap malam? Setiap Senin ya? Senin malam? Berjam-jam, Bang. Dari jam? Jam-jam. Biasanya mulainya jam 6, jam 7. Yang sering telat tuh Rigen. Sibuk, nggak apa-apa. Ya, habis itu ya udah sampai tengah malam, jam 6, jam 7 sampai jam 12 biasanya. Itu ini tuh, menurut lu efisien tuh, jadi... Menurut gue sih nggak efisien. Karena jatuhnya banyak nongkrong, banyak ngobrol. Bukan, waktunya terlalu mepet. Besoknya kan Selasa langsung tapping. Tapi kayaknya anak-anak udah terbiasa dengan gitu. Jadi ya udah, ya memang gayanya begitu, nggak apa-apa juga sih. Jadi mentoring, abis itu bengkel materi, abis itu malamnya kombut, abis itu besoknya show. Wow. Itu ini nggak sih, kagok nggak sih waktu awal-awal dijalankan? Untuk orang yang tadinya stand up nggak ada deadline, sekarang Selasa lo harus datang dengan sesuatu gitu. Wah, kagok banget, Bang. Apalagi pas pre-show, bener-bener pre-show 1. Itu kan anak-anak nggak tahu what to expect ini di show 1 banget, yang pre-show banget. Jadi kayak sampai tengah malam tuh ngobrol sama Jegel, sama Bel, sama siapa. Ya kita setakut itu mau close mic. Jadi kayak separno itu, materinya gini. Kalau sekarang lu ngelihat anak-anak, karena waktu awal-awal kan kita juri sering nandain kayaknya pada grogi deh, kenapa sih lu kok aneh banget gitu. Iya, grogi banget semua. Ya, kalau sekarang lu ngelihat udah rata-rata udah pada nyaman ya? Iya, udah nyaman. Kecuali waktu itu Ical yang tidak terselamatkan, sudah grogi dari awal, hilang di awal. Mungkin seandainya dia punya ruang lebih lama lagi, mungkin jatuhnya tenang-tenang juga pada akhirnya ya. Sayang aja dia waktu itu nggak berhasil. Kalau itu pas dia nanya ngeblank ke lu. Iya memang, sehari sebelumnya. Kok bisa? Aneh banget. Tapi dari situ gue udah ketahuan itu udah menghantui dia. Oh gitu. Emang ada di kepalanya dari sebelum-sebelumnya, dia takut itu dan itu kayaknya nggak bisa keluar dari kepalanya dia. Kalau lu sendiri nebaknya final siapa? Final ini. Kalau final gue nggak bisa nebak. Kalau 3 besar bisa. Coba. Gilang, Ali, sama Nope mungkin. Wow, menarik. Pertimbangannya adalah konsistensi atau? Konsistensi, iya. Wow, Gilang, Ali sama? Nope. Menurut gue 3 besar tuh. Lu sendiri tadinya nebaknya diri lu 10 besar. Waktu di 10 besar lu bottom tuh ya? Bottom tuh sama Levi, tapi waktu itu lu yang kata-kata perpisahannya terlalu sangat indah. Iya, siapapun kalian yang keluar, kalian keluar dengan elegan. Karir kalian semakin maju, bikin spesial sendiri. Kan lu kayak gitu. Dan Levi kan emang mau bikin spesial sendiri juga. Iya. Apa hubungannya emang gua kalau berbunga-bunga itu kenapa? Ya nggak apa-apa, lucu aja sih.
sebagai seorang yang menganggap dirinya geek dalam komedi. Yes, I am a geek, a nerd geek. Ini jadi ngasih perspektif baru terhadap kesenian ini. It's a new thing gitu. Gua kan tahu kan kalau lu tuh emang komedi geek gitu, dan lu waktu itu pernah bikin thread ya. Apa lu satu like? Satu fun fact stand up comedy. Udah berapa like tuh? 926. Terus udah berapa ya fun facts? 100 mungkin. Astagfirullahaladzim. Susah banget. Susah juga. Gue gak nyangka banyak juga. Lu jadi geek sebelum lu jadi stand up comedian atau karena jadi stand up comedian kemudian jadi geek karena mempelajari keilmuannya? Gue jadi geek karena stand up comedy. Oh, jadi nyemplung dulu. Nyemplung dulu. Nonton Russell Peter. Pas YouTube masih baru banget yang screen-nya 240 semua. Hah, 240? Ya, HD-nya masih 240. Oh, iya, iya. Habis itu kayak gue nggak pernah denger bercandaan kayak gini nih. Kayak dia ngatain Asian, ngatain ini. Slap your kid. Aduh, kok lucu banget ya. Oh, boleh ya bercanda gini. Nggak pernah denger. Jadi kayak new perspective, terus gue langsung ketagihan di situ. Satu random trivia tentang stand up comedy yang paling top of mind yang lu suka? Ini yang udah gue omongin atau belum? Bebas? Bebas. 6 trivia. Aduh, apa ya, banyak banget soalnya. Sombong. Enggak juga sih. Apapun aja yang kepikiran. Stand up comedian. Ya, lu paling gampang Dave Chappelle kali ya. Ya apa? Oh, ini. Bukan. Sebentar. Chris Rock. Ya. Chris Rock itu ditemukan Eddie Murphy. Ditemukan Eddie Murphy. Iya, waktu Chris Rock lagi nyusun bangku di comedy club. Jadi Chris Rock tuh kan dulu kerjanya cuci piring. Habis itu kadang dia suka comedy club dan bahkan bukan untuk stand up. Cuma disuruh nyusun bangku doang di comedy club. Habis itu kayak komiknya itu white semua. Terus Eddie Murphy yang waktu itu udah spesialnya udah keluar, dia bilang ke club manajernya, tell that itu langsung untuk naik itu, naik pecah Chris Rock terus diajak spesial jadi openernya dia. Wow, itu si pertimbangan jadi Murphy apa ya? Dengar karena Chris lucu Rock aja. Karena lucu. lagi nyusun kursi. Iya. Tapi dia penasaran karena white semua di situ. Ini aja nih fun fact ini gue belum cerita ini. Waktu 2015 gue kan di Sydney. Jadi dulu Chris Rock tuh datang ke situ. Nah, Chris Rock datang promosi film yang nggak laku juga sih, judulnya Top 5. Iya. Tapi gue suka film itu. Oh, udah nonton? Iya. Ya, itu di Sydney dia promosi. Terus dia diundang nih ke talk show radio. Duduk bertiga. Dia hostnya duduk situ. Terus di sini tuh Matt O'Kine. Nah, Matt O'Kine tuh tulisannya Matt Okina. Itu bisa di YouTube ada stand up-nya. Dia tuh kayak local heroes-nya di Sydney. Jadi ya benar-benar inilah orang Sydney tahu semua sama dia. Jadi memang juara di situ. Nah, Chris tuh ngobrol, dia pikir dua-duanya talk show host, dia pikir radio doang, terus ngobrol-ngobrol, terus yang ini bilang, ini Matt O'Kine stand up comedian loh, terus dia bilang, yes, I am stand up comedian, terus Chris, oh really, are you funny? Terus katanya Matt, yeah, I'm pretty funny, I'm quite the legend here. Terus katanya Chris, gue suka main basket, tapi kalau gue ketemu Kobe Bryant sih nggak ngaku jago. Wow, mungkin si Matt O'Kine tuh lagi being sarcastic kali. Gue lupa, tapi dia ngomong dia funny, dia aku ya I'm funny, I'm quite funny gitu. Jadi itu kayak malu dia. Yeah. Tapi Chris Rock tuh punya banyak banget yang kayak gitu-gituan tuh, kutipan-kutipan yang cukup bikin kaget gitu. Salah satu yang paling nempel di gua, dan untuk orang yang suka Chris Rock, gue baru tahu kutipan itu gara-gara kalau lu nonton stand up kan suka datang pulang dengan buklet tuh. Gue nonton Chris Rock di O2 Arena, dikasih buklet. Kemudian ada satu halaman sangat nempel sama gue, dia bilang, if only smart people understand your joke is not that smart. Ya. Menarik sekali bagaimana orang ini hampir nggak jadi stand up comedian kalau bukan karena Eddie Murphy ya. Dan dia sangat berterima kasih sama Eddie Murphy. Kerjanya muji-muji mulu. Gue bahkan tahu kenapa Eddie Murphy nggak stand up lagi. Beban kan? Bukan beban, it's risky. Apa? Risky. Iya, karena dia udah punya semuanya. Iya. Nggak, tapi kan Chris Rock selalu bilang, si Eddie Murphy mah gitu, ntar kadang-kadang dia pengen, ntar kadang-kadang dia enggak. Tapi kayaknya sih emang dia udah deal kan sama Netflix kan? Nggak tahu tuh. Kalau gua nggak salah iya. Jadi makanya waktu lu ngeliat dia sama Jerry Seinfeld duduk berdua,
it's an event ya, ada Jerry Seinfeld sama Eddie Murphy barengan gitu. Mereka datang dari angkatan yang kurang lebih sama, tapi kita kayak nggak pernah ngeliat mereka duduk bareng. Pas mereka nongol di Comedians in Cars Getting Coffee, kan si Eddie Murphy bilang, ya kok nggak, gue pasti akan stand up. Oh iya bener akan stand up, iya gue akan stand up gitu. Jadi kayaknya dealnya ada, tapi nggak kejadian, mungkin gara-gara ini juga gitu. Rumornya sih 70, tapi nggak tahu jadi apa enggak. 70 berapa? 70 juta. Untuk satu? Untuk satu special. Wow. Kalau Jerry Seinfeld kan dealnya itu waktu itu 2 special plus Comedians in Cars Getting Coffee, betul. Dan dua-duanya udah kelar. Yang pertama Jerry Before Seinfeld sama yang satu lagi yang 23 Hours to Kill. Nonton nggak? Nggak, agak kurang menurut gua ya yang itu. Kalau yang Jerry Before Seinfeld gua suka. Gua suka unsur historisnya aja sama suka cara ngebungkusnya. Gua suka ngelihat gig komedi juga tuh, kayak dia rada-rada aneh kan. Iya. Itu di 23 Hours to Kill. Itu dia ada di tengah itu ya, ada joke Pop-Tart tuh gue langsung, ini joke udah 20 tahun iya bener. Masih dipakai ya? Masih dipakai. Iya bener. Ya ampun. Itu padahal itu adalah bagian dari joke yang dia bilang dia mau sudahin. Kan dia ada satu spesial. Menarik ya, si Jerry Seinfeld itu legendaris. Tapi nggak ada spesialnya yang nempel di benak orang. I'm Telling You for the Last Time adalah kumpulan beat dari Seinfeld kan. Ada Pop-Tarts juga di situ. Terus Jerry Before Seinfeld, habis itu 23 Hours to Kill. Gua rasa ada banyak banget stand up comedian di seluruh dunia. Kalau ditanya spesial favoritnya siapa, bukan Jerry Seinfeld. Ya nggak? Lu apa? Spesial favorit lu? Jim Jeffries. Top 3. Oke. Nomor 1 Jim Jeffries. Yang mana? Alcohol Holocaust. Yang mana tuh ya? Itu 2010. Oh, ada lagi tuh. Endingnya setelah Freedom. Sebelum Freedom. Oh, sebelum Freedom. Endingnya 25 menit dia cerita temannya punya muscular dystrophy, jadi cacat full gini, tapi dibawa ke tempat pijet. Habis itu, ini tititnya bisa nggak? Oh bisa ternyata. Titit tuh nggak ada ininya, nggak ada tulangnya. Jadi gede banget gini kan. Habis itu dia muncrat, terus orang pada masuk dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Holocaust, George Carlin, It's All Bullshit. It's All Bullshit tuh 2008. 2008, terakhir sebelum dia meninggal. Sama Ray Romano, Right Here Around the Corner. Beda-beda ya, terutama Ray Romano. Ray Romano kenapa? Ray Romano karena rasanya kayak di comedy club banget. Iya benar. Emang di comedy club. Iya emang di comedy club bawa anak ya, bawa keluarga. Kayak dan materinya tuh kan cuman family. Dia pindah tempat kan, 2 venue kan. Jadi dia stand up di sini. Ngomong materi family, terus dia jalan, orang kenal dia, Ray, oh ya, gini. Kayak, ini asik banget ini. Iya kan, sensasinya kayak dia lagi open mic gitu, abis dia bawa satu set dia di cellar ya? Comedy store sama comedy cellar. Oh, satu lagi comedy store ya? 2 kota dong berarti, satu kota lagi. Satu kota ya? Satu kota, yang satu comedy cellar, yang satu comedy cellar yang satu lagi, yang gitu. Black Cat. Iya, ada deh pokoknya. Tapi maksud gue, yang menurut gue ya, apa tadi George Carlin? Bukan It's All Bullshit. It's Bad for You. It's Bad for You, ya betul. Itu emang lucu sih. Satu special sebelumnya itu yang dark banget, yang belakangnya kuburan. It's All Bullshit. Gue lupa deh. Pokoknya ada hubungannya sama kematian ya. Pokoknya itu. Oh, It's Bad for You sih bagus sih. Gue setuju juga. Oh, special 2005 itu. Itu special itu. Itu kayaknya dia pikir dia mau mati bentar lagi. Itu morbid banget gitu. Iya, itu dark banget karena dia punya joke soal yang lebih jahat lagi soal itu. Iya, soal kan? Orang mati bersamaan dan itu tayang dan spesialnya itu direkam tanggal 10 September 2001. Sehari sebelum 11 September. Wow. Habis itu produsernya bilang this could never be released. Tapi rilis anyway. Rilis kayak 5 menitnya doang bocornya. Itu spesial gue apa ya? Gue 3 terbaik gue kayaknya buat gue. Pasti Kevin Hart. Enggak ada Kevin Hart di top 3 gue. Kayaknya Never Scared, Chris Rock. Terus gue mau nyebut 2017 Louis C.K. Yang baru udah lihat, jahat banget ya. Yang baru mana? Yang beli dari website. Oh udah, iya. $8. Tapi agak seneng ya. Seneng ya. Ngelihatnya lagi. gitu. Dan dia approve, dia acknowledge lagi. Iya. Lu mau tahu semua kan? Iya. Itu dibahas di awal. Lucu juga tuh orang masih digital download kayak comika.id deh kelakuannya. Iya kayaknya 2017.
sama ini satu lagi Dave Chappelle, tapi gue lagi mikir-mikir kalau nggak For What It's Worth, The Age of Spin. Age of Spin tuh yang Kicker in the Pussy. Bukan. Itu Deep in the Heart of Texas. Deep in the Heart of Texas. The Age of Spin tuh ini yang ada beat tentang Kevin Hart yang anaknya iya, sama Kevin Hart itu. Terus yang ada beat soal Bill Cosby. Soal The Fourth Time I Met O.J. Oh iya. Yang dia udah selesai gitu terus balik lagi. Sorry. The third time I met O.J. Terus penontonnya wah gitu. Wah tuh menurut gue. Maksudnya lu nggak mengatribusikan penulisan rapih ke Dave Chappelle gitu. Lu pikir Dave Chappelle cuma ngomong doang, tapi pertunjukan itu anjing ini pasti ditulis dengan rapih gitu. Dan kayaknya favorit gue tuh beat soal anaknya itu sih. Menurut lu dia bercanda nggak itu yang dia bilang main fishball itu? Ini punchline-nya. Kan Kevin Hart si Dave Chappelle itu kan tipe yang saking sering manggung terus itu mendarah daging jadi lama-lama jadi kayak gitu. Itu menurut gue bagian dari semacam improvisasi yang dia temukan di panggung terus dia pakai berulang-ulang sih menurut gue. Jadi emang dikonsepin bukan karena ditulis tapi karena sering manggung gitu terus lama-lama jatuhnya kayak gitu. Yang paling lucu dari Dave Chappelle menurut gue dia itu kan dilarang di comedy club. Banyak comedy club. Iya karena dia kelamaan. Iya bener. Iya. Stand up 3 jam, 7 jam. Gue inget si Andrew Schultz. Jadi kan ada satu malam legendaris banget. Si Dave Chappelle tuh 7 jam kalau nggak salah. Sampai pagi. Iya bener. Jadi dia datang jam 10. Kelarnya jam berapa pagi. Terus Andrew Schultz tuh masih di level bagi-bagi flyers. Terus dia ngelihat ya kita sih yang anak-anak stand up seneng aja. Gila nih orang lagi latihan kadang nggak lucu emang kadang-kadang cuma ngomong doang terus dia bilang kasihan ngeliat cewek-cewek lagi nemenin pacarnya ceweknya udah pada ngantuk pacarnya masih Dave Chappelle gitu ya makanya dia dilarang kan. Tapi Dave Chappelle bawa semacam bukan bawa ya ada yang berubah di stand up skena stand up komedi di Amerika belakangan ini kenyamanan untuk lama banget ketemu lucunya. Lu nonton Aziz Ansari nggak? Yang terakhir setelah yang terakhir kasus yang dia banyak suaranya tenang gitu ya. Iya, itu berubah banget kan. Terus dia banyak diemnya, maksudnya ngomong panjang banget nggak nemu lucunya. Terus ada Neil Brennan ngomong panjang banget, apalagi Dave Chappelle. Dave Chappelle yang dia ranting doang bukan sih? Itu ada satu, itu masuk kategorinya stand up soalnya katanya. Tapi The Bird Revelation yang di Belly Room di Comedy Store itu juga kayak open mic sih, tapi kayak lama banget. Lu ngerasa aneh nggak? Enggak. Stand up makin lama makin nggak ada LPM jadi irrelevant gitu. Lu ngerasa itu? Enggak, karena gue justru masalah kalau kadang kalau komik itu LPM mulu, gue selesai nonton tuh ketawa abis itu lupa besok apa. Tapi kalau misalnya gue nonton stand up gitu, lucu, abis itu ada ininya, apanya yang bisa bikin gue ingat, ada jedanya panjang. Terus gue pengen nonton lagi kedua kali cuma buat dengerin doang karena udah tahu, gue nggak peduli lagi sama punchline-nya. Makanya sampai sekarang gue suka nonton Mesake Bangsaku. Oh iya ya? Iya, itu gila bang. 2013 lu udah ngomong LGBT. Iya. 2011 stand up baru ada, 2013 udah jadi kayak fuck, this is gila ini. Banyak sih. Gua salah satu, jadi kan 2011 Bhinneka Tunggal Tawa, 2012 Mereka Dalam Bercanda, 2013 Mesake Bangsaku, habis itu 3 tahun jedanya, sampai akhirnya spesial berikutnya. Salah satu alasannya adalah karena, wah ini orang pada suka banget sih, pertunjukan ini gue nggak ngerasa bisa, kayak mengalahkan ekspektasi mereka, makanya juru bicara beda sama sekali pendekatannya, sangat berat. Nggak ada light-lightnya dan lebih kayak orang nitip apa deh lu keresahan apa gue bawain deh gitu. Gue ngerasa nggak ada beban sebagai stand up comedian setelah Pragiwaksono justru. Oh gitu. Sisanya tuh ada kayak ekspektasi orang yang harus gue penuhi gitu. Kayak orang kayak nonton Panji tuh kayak pengen pulang bawa sesuatu. Makanya kalau lihat Pragiwaksono tuh rada nggak terlalu kontroversial gitu. Dan banyak yang nggak suka juga. Tapi gue bilang ya it's my body of work. Ini adalah yang ada di kepala gua gitu. Nah tapi walaupun gua paling secure di Pragiwaksono, tapi Pragiwaksono juga yang paling mengubah pendekatan gua karena pertunjukan yang gua pikir paling aman malah paling menyinggung. Malah paling itu. Setelah itu saya tidak peduli. Lu kalau spesialnya anak-anak Indonesia sendiri, yang lu suka siapa? Tiga top 3. Mesake,
Tanpa Batas Satu, dua? 1. Satu, ya. Tanpa Batas 2, sorry. Dua, oke. Dua. Dua tuh yang ada ini ya, Farhad Abbas. Farhad Abbas sama ini, aduh, beatnya dia yang legendaris. Nobody Cares Nobody Cares to Lele. to Lele. Ah. Ya, itu lucu banget menurut gue. Terus satu lagi? Pak Irfan, Scientia Comedium. Satu. Dia udah bikin 3 sih. Iya, yang mana nih? Yang terakhir yang 3, 2017. Wow, malah nggak nonton. Tapi nggak direkam sama dia. Kenapa ya? Nggak tahu. Kalau nggak salah gue pernah nawar, itu sekitar tahun 2018-an. 17. 2017 Gue nonton ya? itu soalnya. Iya, karena gue ingat, gue mau nawarin dia untuk masuk ke Comika.id. Iya, tapi dia nggak ini ya. Nggak ada rekaman ya. Kenapa ya? Nggak tahu. Pak Irfan tuh ya kan mad scientist. Nggak ngerti isi pikiran. Mad scientist. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal spesial, dia sendiri juga punya spesial. Sebenarnya, apa spesial yang pertama? The Loser. Oh, yang kedua? Marching Band. Yang marching band ada di Comika tadi? Nggak ada. Kenapa ya? Gue ngerasa itu kurang oke aja sih. Ada digital download tapi ada digitalnya, tapi gue ngerasa kurang ini aja. Lebih di materi atau lebih ke Materi teknis video, rekamannya? Teknis rekaman. Oh. Masih banyak yang kurang. Gue rasa ini belum pantas lah dijual. Oh. Kalau Ben and Reggie, itu karena itu berbahasa Inggris ya. Gue mau kasih tahu sekarang ini adalah berbahasa Inggris. Dan kalau nggak salah ini adalah digital download berbahasa Inggris pertama sih di Comika.id ya. Kalau nggak salah. Mosidik ada? Oh iya bener, Fatitude versi Inggris ya. Fatitude Inggris. Iya, iya. Itu lebih kepada beat-beat yang selama ini selalu lu pakai ketika manggung di kayak American Club gitu-gitu. Not really, kayak 50% jokes baru dan itu nggak ada benang merahnya kita ngomongin apa, cuman ngejokes aneh-aneh aja. Oh. Jadi banyak jokesnya yang belum ini tapi kayak sorry ya gini kita. Itu dilakukan di pandemi kemarin kan? Iya, pandemi. Kayak gimana tuh bikin pertunjukan? It's not difficult. Ya nggak banyak yang nonton, cuman Nah, tapi maksud gue rasanya kan gue inget karena waktu gue keadaan kahar itu 300 atau 260-an hari atau 290-an hari gue nggak stand up di depan orang. Jadi gitu. Keadaan kahar tuh kalau lu tonton ketawanya tuh scattered gitu. Akan sangat mudah lu ngerasa ini anyep gak sih? Tapi karena penontonnya duduknya jauh-jauhan, habis itu mikrofonnya Ini. jadi bingung gitu, deketnya kemana ya? Lu deket ke satu couple, jauh ke yang itu. Lu taruh di tengah, jauh ke yang ini, jadi agak membingungkan. Tapi walaupun scattered, orang pakai masker, karena udah lama nggak stand up di depan orang, setnya tuh harusnya 1 jam 15, jadinya 1 jam 47. Kebanyakan riffing. Nah waktu itu udah lama nggak stand up, terus stand up lagi. Kayak feel-nya ini ya, aduh. Ya, lu ngerasa gimana waktu punya lu sendiri? Ngerasa enak banget, Iya. seru banget. Kayak udah kalau gue baru berapa bulan sama Regi. Maksudnya baru berapa bulan? Kita berapa bulan nggak stand up gitu. Iya. Regi by the way, sekarang Lagi di Bali. domisilinya di Bali, having a blast doing comedy di sana di depan para bule-bule yang ada tidak di sana. peduli COVID. I don't wanna judge. Kadang-kadang kalau ngeliat venue pertunjukannya kan semi outdoor kan tuh ya. Semi outdoor. Lihat venue pertunjukan, yikes, rapat bener nih bule-bule nih. Iya. Pada They don't bagus-bagus give a semua kayaknya daya tahan tubuhnya tuh gimana. Tapi ya di sana banyak banget sih. Kalau di Bali sih udah ya terserah deh gitu. Everybody for themselves aja. Gitu. Ada itu satu jokes Regi tapi nggak dibanyakin sih. Di Ben and Regi itu dia bilang, ya orang Bali mah nggak takut COVID, kita sudah ada herpes, sudah ada apa. Jadi kalau COVID tuh salim. Bali punya masalah kesehatan yang lebih ekstrim lagi daripada yang kayak gitu-gitu, mengingat lingkungannya seperti apa ya. Tapi setelah Ben and Regi, lu akan punya spesial lagi? Oh pasti dong, dan pasti dijual di Comika lagi dong. Kalau gitu dinantikan saja, tapi untuk yang Ben and Regi, berapa harganya gue lupa? 100.000. 100.000 disikat aja di Comika.id. Waktu itu promo, mau bikin harga promo, tapi Anda sedang tapi makanya waktu itu tuh lu pengen bikin konten promo di gua karena lagi harga promo. Berapa tuh waktu itu? 75 sekarang, tapi udah balik ke harga 100. Ya, oke lah. Silakan disikat aja, moga-moga ada subtitlenya. Iya, untuk yang nggak bisa bahasa Inggris. Pas sambil nulis materi suci. Disikat aja, dan siapa tahu kalau misalkan ternyata lu jatuhnya suka sama band karena Suci, lu nemu angle yang berbeda lah dari si band dengan stand up bahasa Inggrisnya dan jadi utuh gitu. Siapa tahu lu kapan-kapan si band bikin show ada versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggrisnya kayak Mosidik gitu. Amin. Ya. Setelah COVID,
aduh gue nggak tahu setelah COVID ya. Maksud gue Menteri Kesehatannya aja bilang pandemi bisa 5-10 tahun ya. Jadi setelah itu kapan? Tapi maksud gue, apakah lo berencana untuk keliling-keliling, bikin show, bikin tour mungkin untuk spesial berikutnya, atau keluar negeri lagi dalam lo pernah manggung sampai keluar negeri nggak sih? Pernah, tapi nggak ada concern ke situ sih. Mau tetap di sini aja. Gue ada proyek kecil-kecilan sama teman gue. Dia sutradara, namanya Winner. Sempat viral banget filmnya itu. Film pendek soal rumah duka. Jadi ada bapaknya meninggal, terus kayak orang tuh datang, kenapa bapaknya meninggal, terus dia jelasin. Oh iya, gue tahu. Ya. Oh, itu temen lo? Teman gue. Bagus banget itu. Bagus banget kan? Iya, gue ada proyek sama dia nanti. Wow. Apa judulnya yang itu? Turut berduka cita. Iya benar, Turut Berduka Cita. Winner Wijaya. Waktu itu sempat diviralin soalnya. Soalnya bagus banget itu. Viral banget tuh. Dan Iya, iya. dia diundang ke Bali. Wow. Sama sutradara juga, film pendek. Oke, kalau gitu. Bagus-bagus filmnya. Kita tunggu aja project dia dengan Winner. Untuk saat ini terima kasih banyak Ben, sukses terus dan semoga dari Digital Download ini lahir lagi karya-karya berikutnya, hadir lagi di Cuma Karya Tadi. Thank you Ben. Thank you Bang Panji. Bye-bye. Bye-bye.